Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tri Rulianti dalam channel YouTube Kuliah Teknokrat. Hari ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur dan tujuan negara. Setelah pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai pengertian negara secara luas. Nah, dalam materi hari ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur dan tujuan negara. Hasil capaian pembelajaran pada materi ini ada 2 poin. Yang pertama adalah untuk memahami mengenai unsur-unsur negara. Lalu yang kedua, memahami mengenai tujuan dan fungsi negara. Unsur-unsur negara. Unsur negara adalah bagian atau elemen yang dianggap penting dalam membentuk suatu organisasi negara. Nah, unsur negara ini dapat dikualifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah unsur negara secara tradisional, lalu unsur negara secara modern, dan yang ketiga adalah unsur negara secara konvensi Montevideo. Kita akan membahas satu persatu mengenai unsur-unsur negara ini. Kita mulai dari unsur negara secara tradisional. Unsur negara secara tradisional adalah suatu unsur yang membentuk negara secara tradisional apabila negara itu berdiri sendiri secara alami. Jadi, unsur yang terdapat di dalam unsur-unsur negara secara tradisional ini ada 3 poin. Yang pertama adalah rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Unsur-unsur negara secara tradisional ini tidak membutuhkan poin-poin yang lain. Jadi, hanya cukup memenuhi 3 unsur utama ini, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Maka apabila ada suatu wilayah yang di dalamnya dihuni oleh sekelompok rakyat, lalu di dalam wilayah tersebut diakui atau adanya pemerintahan yang menjamin kesejahteraan masyarakat yang ada di dalamnya, maka wilayah tersebut dapat dibentuk atau dapat diusung menjadi sebuah negara dengan unsur tradisional. Lalu yang kedua adalah unsur negara secara modern. Nah, dalam unsur negara secara modern ini adalah salah satu unsur negara terhadap suatu wilayah yang membentuk negaranya dengan cara memerdekakan diri dari penjajah atau kekuasaan negara lain. Unsur negara secara modern ini salah satu contoh negaranya adalah negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Jadi, dalam unsur yang terdapat di dalam unsur negara secara modern ini, dia harus memenuhi 4 poin. Yang pertama adalah rakyat, yang kedua adalah wilayah, yang ketiga adalah pemerintahan, dan yang terakhir, poin yang paling penting di dalam unsur negara secara modern adalah kemerdekaan. Ya, karena unsur negara modern ini adalah membentuk negaranya melalui kemerdekaan atau memerdekakan diri dari penjajahan negara lain. Yang ketiga adalah unsur negara secara konvensi Montevideo. Nah, unsur ini dibentuk melalui konvensi hukum internasional di Montevideo, Uruguay pada tahun 1933. Di dalam unsur ini ada 5 poin yang harus terpenuhi untuk membentuk suatu negara. Yang pertama yaitu adanya rakyat, ya, sama seperti unsur-unsur yang lain, rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Karena ini adalah 3 poin utama ya, yang paling penting dan harus ada untuk membangun suatu negara. Nah, di dalam unsur ini yang keempatnya adalah kemampuan berhubungan dengan negara lain. Lalu poin yang kelima adalah pengakuan dari negara lain. Biasanya jika poin yang keempat yaitu kemampuan berhubungan dengan negara lain ini terpenuhi, maka akan muncullah poin yang kelima yaitu pengakuan negara lain.
Di sini saya akan menjelaskan pengertian-pengertian dari beberapa poin yang ada di dalam unsur-unsur untuk membentuk suatu negara itu. Yang pertama tadi adalah rakyat, ya. Jadi rakyat ini adalah sekumpulan orang yang hidup di suatu tempat, ya. Sekumpulan orang yang hidup di suatu tempat. Jadi untuk membentuk suatu negara, maka rakyatnya ini harus terdiri dari sekumpulan, beberapa kelompok seperti itu, ya. Nah, adanya rakyat ini artinya ada orang-orang yang hidup dan menjadi subjek pemerintahan dan aturan yang ditegakkan. Dasar hukumnya adalah pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Ada dua asas agar rakyat ini bisa mendapatkan kewarganegaraannya. Yang pertama yaitu ius sanguinis dan yang kedua adalah ius soli. Ius sanguinis ini adalah asas di mana seseorang ini menjadi warga negara itu berdasarkan keturunannya, garis keturunannya. Ya. Sedangkan ius soli itu adalah asas di mana seseorang menjadi warga negara berdasarkan tempat kelahirannya. Ya. Jadi itulah dua cara rakyat bisa mendapatkan kewarganegaraannya. Lalu selanjutnya ada wilayah. Nah, wilayah yang dimaksud adalah lokasi fisik dengan batasan teritorial yang jelas di mana kekuasaan negara itu berlaku. Dasar hukumnya adalah pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa wilayah ini terdiri dari 3 jenis, yaitu wilayah daratan, wilayah perairan, dan wilayah udara. Selanjutnya ada pemerintahan. Pengertian pemerintahan ini dapat diartikan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, pemerintahan ini diartikan sebagai keseluruhan dari badan pengurus negara dengan seluruh organisasi, bagian-bagiannya, dan pejabat-pejabatnya yang menjalankan tugas negara dari pusat sampai ke pelosok daerah. Ya. Lalu, pemerintahan dalam arti sempit, itu dia mengartikan bahwa pemerintahan itu adalah suatu badan, pimpinan yang terdiri dari seseorang yang mempunyai peranan pimpinan dan menentukan dalam pelaksanaan tugas negara. Jadi di dalam arti sempit ini dia mengartikan bahwa pemerintahan ini hanya sebatas bagian eksekutifnya saja, ya. Kalau dalam arti luas tadi dia mencakup dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oke. Selanjutnya ada kemerdekaan. Nah, kemerdekaan ini adalah salah satu unsur negara terhadap suatu wilayah atau daerah yang akan membentuk negaranya dengan cara memerdekakan diri dari penjajahan atau kekuasaan negara lain. Yang keempat yaitu kemampuan berhubungan dengan negara lain, ya. Ini adalah salah satu poin tadi yang masuk di dalam unsur negara secara konvensi Montevideo. Kemampuan berhubungan dengan negara lain ini artinya bahwa negara itu mampu mengadakan hubungan dengan negara lain, baik itu dalam bidang ekonomi, bidang pendidikan, politik, budaya, keamanan, dan sebagainya, ya. Kemampuan berhubungan dengan negara lain ini yang akan memunculkan pengakuan dari negara lain tadi. Pengakuan dari negara lain, ada 2 jenis pengakuan. Yang pertama ada pengakuan de facto. Pengakuan de facto ini adalah pengakuan atas fakta bahwa negara itu ada. Pengakuan ini diberikan berdasarkan fakta bahwa suatu masyarakat politik telah memenuhi 3 unsur mutlak negara. Nah, pengakuan de facto ini bersifatnya sementara karena jika negara tersebut itu berlangsungnya lama, lalu pemerintahannya stabil, serta memenuhi kewajiban sebagai anggota keluarga bangsa-bangsa sedunia, maka pengakuan de facto ini akan disusul dengan pengakuan de jure. Apa sih pengakuan de jure? Pengakuan de jure itu adalah pengakuan
akan sahnya suatu negara berdasarkan pertimbangan yuridis menurut hukum. Nah, dengan mendapatkan pengakuan ini, maka suatu negara itu mendapatkan pula hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga bangsa-bangsa sedunia. Baiklah, itu tadi ya mengenai unsur-unsur negara dan poin-poin yang terdapat di dalam unsur-unsur negaranya. Ya. Yang kedua adalah tujuan negara. Ya. Perbedaan tujuan dan fungsi. Biasanya kita terkadang sering keliru ya mengenai perbedaan tujuan dan fungsi ini. Nah, jika tujuan itu menunjukkan apa yang secara ideal yang hendak dicapai oleh negara itu. Sedangkan fungsi itu adalah merupakan pelaksanaan cita-cita itu dalam kenyataannya. Nah, itu tadi ya penjelasan mengenai perbedaan tujuan dan fungsi ya. Tujuan negara dikelompokkan ke dalam dua teori. Yang pertama ada teori tujuan negara klasik. Lalu yang kedua ada teori tujuan negara modern. Nah, kita akan jelaskan satu persatu ya, mulai dari teori tujuan negara klasik. Penganut teori tujuan negara klasik ini yang pertama ada Lord Seng. Nah, menurut Lord Seng, tujuan utama negara itu adalah salah satu pemerintahan yang berkuasa penuh terhadap rakyat dengan cara melemahkan dan membodohkan rakyat. Ini menurut Lord Seng. Lalu selanjutnya yang kedua ada menurut Machiavelli. Menurut Machiavelli ini, tujuan negara itu adalah untuk memperoleh kekuasaan dan menjalankan kekuasaannya. Lalu ada juga penganutnya yaitu Caesar. Menurut Caesar, tujuan negara pada awalnya adalah pertahanan ya atau defensif. Tetapi kemudian seiring berjalannya waktu ia bisa berubah menjadi ofensif atau serangan ya. Lalu menurut Al-Ghazali, tujuan negara adalah melaksanakan syariat agama, lalu mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan negara. Itu tadi adalah penganut-penganut di dalam teori tujuan negara klasik ya. Selanjutnya kita masuk ke teori tujuan negara modern. Nah, penganut teori ini yang pertama yaitu adalah Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, tujuan negara ini adalah membentuk dan mempertahankan hukum. Lalu ada juga Montesquieu. Tujuan negara menurut Montesquieu ini adalah agar tetap memiliki wilayah yang akan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, sehingga mereka itu dapat hidup tentram dan bahagia. Lalu ada juga Miriam Budiarjo yang mengatakan bahwa tujuan negara itu adalah Bonum Publicum, common good, commonwealth ya, maksudnya adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Ini menurut Miriam Budiarjo. Selanjutnya penganutnya ada juga Padma Wahyono. Nah, menurut Padma Wahyono ini, tujuan negara itu dibagi lagi menjadi 4 teori, yaitu teori kekuasaan, teori kemakmuran negara atau etatisme, lalu teori kemakmuran individu, dan yang terakhir teori kemakmuran rakyat. Apa sih pengertian dari teori kekuasaan? Nah, teori kekuasaan ini menyebutkan bahwa negara itu ialah semata-mata untuk mempertahankan kekuasaan ya atau penguasanya. Jadi teori ini dapat dikatakan mengandung diktatur. Lalu selanjutnya ada teori kemakmuran negara atau etatisme ya. Menurut teori ini pusat segala kehidupan ada pada negara karena itu yang paling penting adalah negaranya itu sendiri. Jadi, negara itu adalah tujuan itu sendiri dan bukan alat untuk mencapai kemakmuran rakyat, ya, atau tipe Polizestat. Selanjutnya ada teori kemakmuran individu, ya. Nah, menurut teori ini, bahwa tujuan negara itu hanya dapat dicapai
melalui kebebasan individu atau hak asasi manusia ya yang dijamin di dalam perundang-undangan. Jadi ada kebebasan sepenuhnya atau liberalisme untuk mencapai kemakmuran tanpa memperhatikan yang tidak mampu. Selanjutnya teori yang terakhir menurut Padma Wahyono itu adalah teori kemakmuran rakyat. Nah, menurut teori ini, negara itu bertujuan untuk memakmurkan rakyatnya. Maka harus dilakukan secara adil. Jadi dari segi tujuan, negara, lalu tipe negara yang diidealkan adalah tipe negara hukum material atau social service state. Ya. Dari berbagai teori di atas, muncullah hakikat dari tujuan negara tersebut ya. Jadi hakikat dan tujuan negara ini adalah untuk mencapai kemakmuran negaranya sendiri. Maka tujuan negara Indonesia adalah sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya, itu tadi kita sudah membahas mengenai tujuan. Sekarang kita masuk mengenai fungsi negara. Kalau tujuan tadi adalah hal-hal yang akan dicapai, maka fungsi negara adalah pelaksanaannya ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, fungsi negara ini banyak ya, bermacam-macam teori yang muncul juga mengenai fungsi negara. Menurut John Locke, fungsi negara ini adalah memperhatikan pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah. Sebagai berikut, misalnya fungsi legislatif, yaitu fungsi untuk membuat undang-undang. Lalu ada fungsi eksekutif, fungsi untuk melaksanakan undang-undang atau peraturan. Dan yang ketiga ada fungsi federatif, yaitu fungsi untuk urusan luar negeri, perang, dan damai. Selanjutnya ada juga trias politika ya, ini menjadi salah satu fungsinya tadi. Ini dikemukakan oleh Montesquieu yang membagi fungsi negara ke dalam 3 golongan. Yang pertama legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya ada juga teori catur praja. Nah, teori catur praja ini dikemukakan oleh Van Vollenhoven yang membagi fungsi negara ke dalam 4 jenis ya. Yang pertama ada fungsi perundang-undangan, lalu ada fungsi pemerintahan, fungsi kehakiman, dan fungsi kepolisian. Setelah teori catur praja, ada juga Wolfgang Friedman. Dia menyatakan bahwa dalam tugas pemerintahan untuk melaksanakan tujuan negara sebagai organisasi kekuasaan, maka negara dapat berfungsi sebagai provider, yaitu negara itu bertanggung jawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan dan memberikan jaminan sosial lainnya. Lalu yang kedua ada regulator, yaitu negara membentuk aturan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada entrepreneur, yaitu negara menjalankan sektor ekonomi melalui badan usaha milik negara atau daerah ya, dan mengusahakan kondisi untuk berkembangnya dunia usaha. Dan yang terakhir ada umpire. Nah, umpire ini menetapkan standar-standar yang adil bagi pihak yang bergerak di sektor ekonomi, terutama antara sektor swasta atau antar bidang usaha. Artinya, fungsi negara adalah untuk menjaga pertahanan dan keamanan, lalu memberikan keadilan bagi seluruh rakyat, memberikan pengaturan dengan landasan yang kuat
untuk membentuk tatanan kehidupan dan menjamin kesejahteraan dan kemakmuran warga negaranya. Oke, baiklah, itu tadi ya mengenai unsur-unsur negara. Lalu tadi sudah kita bahas mengenai tujuan, hakikat, fungsi negara. Maka dari dari uraian yang saya sampaikan tadi akan kita tarik kesimpulan ya, bahwa terdapat beberapa unsur penting ya yang membentuk suatu negara, seperti adanya wilayah, lalu rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Perlu diingat kembali ya bahwa rakyat, wilayah, dan pemerintahan ini menjadi 3 unsur pokok yang harus ada ketika akan membangun sebuah negara. Lalu selain rakyat, wilayah, dan pemerintahan, tadi ada juga unsur negara secara modern, maka dia membutuhkan poin yaitu kemerdekaan ya, karena negara modern itu membentuk negaranya dengan cara memerdekakan diri. Dan ada poin kemampuan berhubungan dengan negara lain. Nah, kemampuan berhubungan negara lain ini masuk ke dalam unsur negara secara konvensi Montevideo, yang nantinya kemampuan berhubungan dengan negara lain ini akan melahirkan pengakuan dari negara lain ya. Pentingnya pemenuhan unsur-unsur ini adalah untuk menegaskan eksistensi sebuah negara dan mendapatkan pengakuan dari negara lain. Ini negara lain sudah mencakup wilayah dunia internasional ya. Selanjutnya adalah bahwa sebuah negara itu tentunya memiliki tujuan dan fungsi negaranya masing-masing. Tujuan negara Indonesia sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Maka untuk mencapai tujuan tersebut kita membutuhkan fungsinya tadi, fungsi negara ya, yang disebutkan bahwa fungsi ini sebagai pelaksanaannya ya. Nah, ditetapkan fungsi negara sebagai pelaksana dalam pembukaan sebagai pelaksana cita-cita itu di dalam kehidupan nyata. Oke. Baiklah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Jika ada kurang dan lebih saya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan di kuliah selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.